Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimakumullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fa amiddana bi asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju wa ammal hajju fahuwa khamisu arkanil islami wa huwa fardun ala kulli muslimin mukallafin hurrin wa qadal umratu fil umri marratan bi syartil istita'ati wa hiya ayyamlika ma yahtaju ilaihi fi safarihi ilal hajji dhahaban wa iyaban wa nafaqata man talzamuhu nafaqatuhu ila ruju'ihi wa a'malul hajji salasatu asya'a arkanun wa wajibatun wa sunanun, yang artinya haji adalah rukun kelima dari rukun-rukun Islam dan diwajibkan bagi setiap orang Islam, mukallaf, dewasa dan berakal, dan juga orang yang merdeka. Begitu juga dengan umroh, diwajibkan sekali dalam seumur hidup dengan syarat memiliki kemampuan akan melakukan hal tersebut. Maksudnya memiliki hal-hal yang diperlukan baginya dalam perjalanan atau bepergian tersebut, dan pulangnya juga demikian. Dan nafkah orang-orang yang wajib dinafkahinya selama perjalanannya hingga pulang. Amalan ibadah haji terbagi menjadi 3, yakni rukun, wajib, dan sunnah. Arkanul haji fal arkanu khamsah. Al-ihramu wa huwa niyatud dukhuli fil haji awil umrati. Wa yustahabbu ayyakula ma'a dhalika nawaitul haji awil umrata wa ahramtu billahi ta'ala wa la yasihul ihramu bil haji illa fi ashhurihi wa hiya syawalun wa dhul qa'dati wa ashuril hijjati wa akhiruha tulu'u fajri lailin nahri wa baqil arkani al-wuqufu bi Arafata wa tawaful ifadah wa sa'yu wal khalqu awit taqswiru, yang mana rukun-rukun haji itu ada 5. Yang pertama berihram, yaitu niat memasuki ibadah haji atau umroh. Bersamaan dengan niat tersebut disunahkan mengucapkan, tapi diwajibkan diniatkan dalam hati, yang mana aku niat menunaikan haji atau aku berniat umroh dan aku berihram dengannya karena Allah. Tidak sah niat berihram ini untuk melaksanakan haji kecuali di bulan-bulan haji, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari di awal Dzulhijjah, berakhir di waktu terbitnya fajar di malam hari raya, yakni Idul Adha. Diwajibkan niat tersebut dalam hati karena sedangkan melafazkannya itu hukumnya adalah sunnah. Jika berihram untuk keduanya, haji atau umroh, maka niatnya aku niat menunaikan haji dan umroh digabung. Bila mana haji, aku niat menunaikan haji. Bila mana umroh, aku niat menunaikan umroh. Dan aku berihram dengan karena Allah. Kemudian untuk melaksanakan haji kecuali di bulan-bulan haji, hal ini dinamakan miqat zamani, yang mana miqat ini berkaitan dengan waktu. Dengan haji, Allah berfirman, musim haji
adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh membangkitkan dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Sedangkan mikot zamani ini untuk beribadah umroh adalah selama setahun tanpa waktu khusus. Jadi yang membedakan antara mikot zamani haji dan umroh adalah umroh tidak dibatasi. Kalau haji ada pembatasan waktu-waktu tertentu untuk melaksanakannya. Kemudian arkanul umroh. Wa arkanul umroh hiya arkanul haji illal wuqufa falaysa minha. Wa yajibu lit-tawafi satrul awrati wa taharatu minal hadatsaini wa minan najasati wa ayyakuna sab'a tawfatin fil masjidi wal baitu ayasarihi wa huwa kharijun anhu wa yajibu ayyakuna sa'yu sab'an wa ba'da tawafin wa ayyabda'a bit-tawaf bis-safa wa yakhtima bil marwah. Kemudian kita sambung dengan rukun-rukun dari umroh, yang mana sama dengan rukun-rukun haji, kecuali di umroh itu tidak ada wukuf di Arafah. Diwajibkan bagi mereka yang ingin melakukan tawaf, yang pertama menutup aurat, kemudian suci dari dua hadas kecil maupun besar, dan juga najis. Diwajibkan tawaf itu sebanyak 7 kali, putaran di dalam masjid, dan dilakukan dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri dan ia berada di luar Ka'bah. Setelah tawaf diwajibkan pula melakukan sya'i sebanyak 7 kali dilakukan setelah tawaf, dan memulainya dari Bukit Sofa hingga mengakhirinya di Bukit Marwah. Macam-macam tawaf. Tawaf ada 5 macam. Yang pertama ada tawaf al-qudum, yakni tawaf yang dilakukan bagi mereka yang masuk ke Mekah sebelum wukuf. Yang kedua ada tawaf ar-rukun, yaitu tawaf ifadah. Yang ketiga ada tawaf at-tahallul, yang mana tawaf bagi mereka yang tidak dapat melaksanakan wukuf di Arafah, maka dia harus melakukan tahallul dengan bertawaf, sa'i, dan mencukur rambutnya. Yang keempat ada tawaf wada, yang mana tawaf bagi mereka yang ingin keluar meninggalkan Mekah dan melakukan perjalanan yang qashar. Yang terakhir ada tawaf at-tadhawu, tawaf yang dilakukan tidak berkaitan dengan waktu dan sebab atau waktu-waktu tertentu. Kemudian menutup aurat. Tadi kan ada bagi mereka yang melakukan tawaf itu ada tiga hal yang harus dilaksanakan, yaitu menutup aurat, yaitu bagian yang wajib ditutupi saat melakukan sholat bagi laki-laki dan juga saat melakukan sholat bagi perempuan, itu termasuk aurat. Kemudian suci dari 2 hadas, yaitu hadas kecil maupun hadas besar. Jika dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya, maka batallah wudunya, dan jika batal wudunya, maka batal pula tawafnya. Namun hal ini mempertahankan wudu ini sehingga tidak bersentuhan dengan laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya sulit disebabkan banyak orang-orang yang berdesak-desakan saat tawaf. Dalam kondisi seperti ini, darurat, yang mana diperbolehkan seseorang untuk mentaklid mengikuti pendapat Imam Al-Malik dalam mazhab Maliki. Menyentuh wanita yang bukan mahram tidak membatalkan wudu kecuali disertai dengan syahwat. Jadi saat kita haji atau umroh, saat kita haji, yaitu kita diperbolehkan untuk mentaklid Imam Maliki, yang mana
saat bersentuhan dengan laki-laki itu tidak batal karena memang sangat darurat di sana. Dan juga bila mana kita masih mengikuti mazhab Imam Syafi'i tentang batalnya wudhu, maka tawaf tidak akan terlaksanakan dengan sempurna. Saat kita mengikuti mazhab Imam Maliki yang mana bersentuhan dengan laki-laki itu tidak membatalkan wudhu, maka tawaf insya Allah akan berjalan dengan lancar karena berdesak-desakan dan juga limitnya waktu, karena banyak juga jamaah-jamaah umroh atau haji di sana. Jadi kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Kemudian al-wajibatul haji. Wa wajibatul haji al-ikhramu minal miqat wal mabitu bi Muzdalifata lailatan nakhri wal mabitu layaliyat tasyriqi bi Mina warramyu wa tawaful wada'i. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang diwajibkan dalam haji, yang mana harus dilaksanakan, kalau tidak dilaksanakan akan membatalkan haji. Yang pertama adalah berikhram dari miqat. Yang kedua, bermalam di Muzdalifah di malam hari raya Idul Adha. Yang ketiga ada bermalam di Mina saat malam-malam tasyrik. Kemudian lempar jumroh dan tawaf wada. Berikhram di miqat yang berkaitan dengan tempat. Barang siapa yang dari Mekah atau yang bermukim di dalamnya, maka miqatnya adalah Mekah. Mereka yang selain Mekah, maka miqat yang dikenal bagi mereka yang atau sejajar dengan Mekah itu yang pertama adalah Madinah Al-Munawwarah dari Dzulhalifah. Yang kedua ada Syam, Mesir dan Maroko dari Zuhfa. Yang ketiga Yaman dari Yalamlam. Yang keempat ada Najat Al-Hijaz dan Najat Al-Yaman dari Qom. Dan yang terakhir ada Persia dan Irak dari Zata Irak. Kemudian bermalam di Muzdalifah di malam hari raya Idul Adha. Hal ini dilakukan setelah wukuf Arafah, yang mana dapat dilakukan walaupun hanya berdiam sebentar di waktu pertengahan akhir di malam Idul Adha, yaitu malam ke-10 dari Dzulhijjah. Disunahkan di tempat itu melakukan sholat maghrib dan menjamak takhir isya. Kemudian di tempat itu hendaklah mengambil 7 batu untuk melempar jumroh al-aqabah dan lain-lainnya. Maksudnya itu adalah mengambil beberapa batu lagi untuk melempar jumroh yang lainnya. Kemudian ada bermalam di Mina saat malam-malam tasyrik. Hari-hari tasyrik adalah hari ke-11, 12, dan 13, yaitu 3 hari setelah Idul Adha di bulan Dzulhijjah. Masuk waktunya dari mulai tenggelamnya matahari hingga terbitnya fajar. Sedangkan yang diwajibkan adalah bermalam di sebagian besar malamnya, yaitu lebih dari setengah malam. Diwajibkan bermalam di malam-malam tasyrik itu selama 3 atau 2 hari bagi mereka yang menginginkan nafar atau meninggalkan Mina di hari kedua, di hari-hari tasyrik ini, dan tidak dikenakan dam ataupun syarat harus bermalam selama 2 malam dulu sebelumnya dan meninggalkan Mina setelah tergelincirnya matahari atau masuk waktu zuhur. Dan sebelum tenggelam matahari di hari yang ditinggalkan itu tidak wajib baginya melempar 3 jumroh juga. Kemudian melempar jumroh ya tadi, dan tawaf wada.
Jika ingin keluar dari Mekah, melakukan perjalanan yang berjalan qashar atau mutlak dalam kondisi apapun, atau ingin pulang ke kampung halamannya walaupun dekat, tidak mencapai jarak qashar, ini wajib dilakukan bagi mereka yang haji ataupun tidak, baik pendatang ataupun penduduk Mekah sendiri yang hendak melakukan perjalanan untuk memenuhi keperluannya. Sedangkan bagi wanita yang haid, ia meninggalkan Mekah tanpa tawaf wada, namun jika ia suci sebelum meninggalkannya perjalanan ke Mekah, maka wajib baginya kembali untuk melakukan tawaf. Jika tidak suci, maka tidak diwajibkan. Wanita yang nifas hukumnya sama seperti wanita yang haid. Kemudian sunnatul haji. Wa amma sunnatu fa kullu ma siwal arkani wal wajibati faman taraka ruknan lam yasihha hajjuhu wa la yahillu min ihramihi hatta ya'tiya bihi wa la yajburuhu damun wa la ghairuhu wa thalathatun minal arkani la tafutuhu madama hayyan wa hiya at-tawafu was-sa'yu wal halqu wa man taraka syai'an minal wajibati sahha hajjuhu wa lazimahu damun wa alaihi ithmun illam yu'dar wa man taraka syai'an minas sunani fala syai'a alaihi walakin tafutuhu al-fadilah. Kemudian adalah sunnah-sunnah dari haji yang mana bila kita melaksanakannya kita mendapatkan pahala, jika tidak mendapatkan dosa. Adalah segala amalan haji selain yang ada di rukun-rukun dan hal-hal yang diwajibkan dalam haji. Barang siapa yang meninggalkan rukun haji maka tidak sah hajinya dan tidak lepas tanggung jawabnya dalam berihram hingga dia melakukan rukun itu, serta tidak dapat ditambal kekurangannya dengan dam atau denda haji atau dengan lainnya. Terdapat 3 rukun yang tidak hilang kesempatannya bagi seseorang untuk melaksanakannya selain masih hidup, yakni tawaf, syai, dan menyukur rambut. Sedangkan mereka yang meninggalkan salah satu dari hal-hal yang diwajibkan saat haji, maka hajinya tetap sah, namun terkena denda haji. Dan ia berdosa jika tidak memiliki halangan saat meninggalkannya. Lalu siapa yang meninggalkan sunnah haji, maka tidak apa-apa baginya, hanya saja terlewat darinya keutamaannya. Kemudian diharamkan hal-hal yang diharamkan dalam ihram, yaitu diharamkan menutup kepala bagi laki-laki dan menutup wajahnya bagi perempuan yang keduanya sedang berihram walaupun hanya sebagian. Kemudian begitu juga dengan diharamkan menggunting kuku, rambut, atau memberi minyak ke rambut ataupun jenggot, memakai minyak wangi di seluruh badan. Diharamkan pula melaksanakan pernikahan, jima, atau permulaan jima, membunuh atau berburu hewan apapun yang hidup di darat dan liar yang halal untuk dimakan. Sedangkan hal-hal yang diharamkan bagi perempuan saat berihram sama seperti hukum laki-laki. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai hifdzul qalbi minal ma'asi. Wal hifdzul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslimin wa qad hifdzul a'dha'is sab'ati fardu 'ainin ala kulli muslimin wa min ma'asil qalbi asyakku fillahi ta'ala wal amnu min makrillahi wal qunutu min rahmatillahi ta'ala
wattakabburu ala ibadillah ta'ala warriya'u wal ujubu bi ta'atillahi ta'ala wal hasadu wal hiqdu ala abidillahi wa ma'na al hasadi karahiyatun ni'mati 'alal muslimi wastifqaluha wa minha al-israru 'ala ma'siyatillah wal bukhlu bima aujaballahu ta'ala wa su'ud dhanni billahi wa bi khalqillahi wa tazwiru lima 'azzamallah min ta'ati aw ma'siyatin aw qur'anin aw ilmin aw jannatin aw narin wa kullu dhalika minal ma'asi wal khaba'ithil muhlikati bal ba'du dhalika mimma yudakhilu fil kufri wal a'yadu billahi ta'ala min dhalika. Kemudian saya akan membahas mengenai menjaga hati dari maksiat. Yang mana menjaga hati atau jantung adalah daging sanubari atau sanubari itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah buah pinus. Disebut demikian karena untuk jantung yang mirip dengan buah pinus. Bagian bawahnya runcing, bagian atasnya itu tumpul dan terletak di bagian kiri dada. Namun yang dimaksud hati atau jantung di atas yaitu menjaga hati dari maksiat secara maknawi yang bermakna pusat ketuhanan yang merupakan tempat pandangan Allah. Menjaga hati dan perbuatan maksiat adalah sesuatu yang diwajibkan bagi setiap orang Islam. Begitu juga menjaga 7 anggota badan adalah fardhu ain, wajib bagi setiap orang Islam. Di antara maksiat-maksiat hati, yang pertama adalah keraguan terhadap Allah, merasa aman dari makar Allah, putus asa dari rahmat Allah, sombong terhadap hamba Allah, riya, kemudian ujub atau bangga terhadap diri atas amalan taat kepada Allah, iri hati dan juga dengki terhadap hamba Allah. Maksud dari iri hati yang tadi ada 8 yang saya sebutkan. Maksud dari iri hati adalah tidak suka dan merasa berat terhadap kenikmatan yang didapat oleh seseorang umat muslim lainnya. Di antara maksiat hati yang lain ada juga melaksanakan maksiat secara terus-menerus. Kemudian kikir terhadap hal-hal yang telah diwajibkan oleh Allah, berprasangka buruk kepada Allah dan makhluk-makhluknya, mengecilkan sesuatu yang besar di sisi Allah, baik hal itu perbuatan taat, maksiat Al-Quran, seseorang muslim, surga ataupun neraka. Tujuh anggota badan apa saja? Yakni adalah perut, lisan, mata, telinga, tangan, kaki, dan kemaluan. Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad berkata, sesuatu yang terpenting bagi seseorang yang beriman adalah mewaspadai hati dan anggota badannya serta merawat keduanya, bersungguh-sungguh dalam menjaga keduanya dan mencegahnya dari hal-hal yang dimurkai dan dibenci oleh Allah, memfungsikan keduanya untuk hal-hal yang disukai dan diridhoi Allah. Allah berfirman, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu kelak akan ditanya, dipertanggungjawabkan di hari akhir. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Allah berfirman kembali, di hari saat lisan, tangan, kaki, mereka itu akan bersaksi atas perbuatan jelek yang pernah dilakukan di saat di dunia. Mereka atas dulu perbuatan yang mereka lakukan. Nah, Quran Surat An-Nur ayat 24. Kemudian, bersungguh-sungguh memerangi maksiat ini mensucikan jiwa dan membersihkannya dari maksiat ini adalah jihad yang terbesar. Rasulullah SAW bersabda, kalian telah
datang dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang besar. Mereka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah peperangan yang besar itu?" Beliau bersabda, "Jihad memerangi nafsu." Menurut Rasulullah itu perang yang paling besar di dunia itu bukan perang Badar atau perang yang lain, melainkan yaitu memerangi hawa nafsu dari setiap pribadi atau individu. Hadis riwayat Al-Baihaqi pada bab Zuhud halaman 373 dan Al-Khatib dalam kitab Tarikh Baghdad. Keraguan terhadap Allah. Maksud keraguan terhadap Allah itu seperti apa? Yakni meragukan atas keberadaannya, atas salah satu dari sifat-sifat wajib Allah, yaitu Asmaul Husna. Itu termasuk dalam meragukan terhadap Allah. Merasa aman dari makar Allah. Maksud dari merasa aman dari makar Allah ini adalah terus-menerus berbuat maksiat disertai bergantung kepada rahmat Allah. Allah berfirman, "Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Maka tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali sekelompok orang yang zalim." Quran Surat Al-A'raf ayat 99. Obat dari sifat ini adalah rasa takut kepada Allah dan azab-azab yang diberikan oleh Allah, serta mengharap kepadanya rahmat dan hidayah. Kemudian putus asa dari rahmat Allah. Maksudnya apa? Putus asa dari rahmat Allah adalah bahasa Arab adalah kunut, sinonim dengan kata al-ya'su. Allah berfirman, "Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang kelewat dalam perbuatan dosa, kelewatan dalam berbuat dosa terhadap dirinya, janganlah kalian berputus dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi Maha Penyayang." Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Dari ini makna putus asa itu adalah tidak meyakini bahwa Allah itu merahmati dirinya. Jadi orang yang telah berbuat dosa, pada intinya ada orang yang merasa sangat kotor, sangat banyak dosanya. Mereka itu diharapkan oleh Allah tetap merasa bahwa Allah itu akan merahmatinya. Itu. Jadi tidak boleh putus asa walaupun kita itu ada di titik terendah di mana banyak dosa. Soalnya manusia itu memang tempatnya dosa. Al-insanu mahallu al-khata'. Kemudian adalah sombong terhadap hamba Allah. Maksudnya sombong terhadap hamba Allah itu adalah Allah berfirman, "Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang sombong." Quran Surat An-Nahl ayat 23. Rasulullah SAW pun bersabda, "Tak akan masuk surga dia yang di dalam hatinya terdapat sekecil-kecilnya dari sifat sombong." Ada seseorang bertanya kepada Nabi, "Bagaimanakah dengan seseorang yang memiliki kesukaan menggunakan pakaian dan alas kaki yang indah?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan menyukai keindahan, sedangkan kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain." Hadis riwayat Muslim, yaitu merendahkan orang lain yang memandang dirinya itu lebih baik dari makhluk Allah siapapun itu tidak diperbolehkan. Kemudian ada riya. Kata riya itu berakar kata yang sama dengan kata ru'yah atau penglihatan. Seseorang yang memiliki sifat riya ini ingin kelebihannya itu dilihat oleh manusia lain dan tampak pada manusia lain. Maknanya adalah menginginkan kedudukan dan mengagungkan di sisi manusia dengan amalan akhirat. Allah berfirman, "Celakalah orang-orang yang mengerjakan sholat," yaitu mereka yang melalaikan sholatnya. Mereka pamer, memiliki sifat riya dalam dirinya, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-7. Obat penyakit riya itu apa sih sebenarnya? Obatnya adalah dengan cara menyadari bahwa sesungguhnya kita atau makhluk Allah ini tidak dapat mendatangkan bahaya dan manfaat, tidak mampu merendahkan atau meninggikan
siapapun itu, makhluk itu tidak mampu membenahi dirinya sendiri. Lalu bagaimana mungkin dia dapat memberi manfaat kepada orang lain? Perkara setiap makhluk ada di tangan Allah. Jadi mereka semua ditundukkan dan dikuasai sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Seperti itu. Kemudian saya akan membacakan terlebih dahulu pasal mengenai ma'asi al-jawarih. Maaf, ini dikatai. Kemudian saya akan membacakan pasal mengenai min ta'atil qalbi. Wa min ta'atil qalbi al-imanu billahi wal yaqinu wal ikhlasu wat tawadhu'u wan nasihatu lil muslimina was sakha'u wa husnul dhanni wa ta'dhimu sya'airillah wa syukru ala ni'amillahi kal islami wa ta'ati wa sa'irin ni'ami wa sabaru alal bala'i mithlu al-amrodi wal mihani wa mautil ahibbati wa faqdil mali wa tasallutin nasi wa sabaru ala ta'ati wa sabaru anil ma'asi wa fiqatu birrizqi minallah wa bughdud dunya wa adawatun nafsi wa syaitani wa mahabbatullahi wa rasulihi wa sahabatihi wa ahli baitihi wa tabi'ina wa salihina wa ridha anillahi wa tawakkulu alaihi wa ghairu dhalika minal wajibatil qalbiyyati al-munjiyati. Kemudian saya akan membahas mengenai ta'atil qalbi. Min ta'atil qalbi atau ta'atil qalbi, yang mana artinya adalah amalan taat hati. Di antara amalan taat hati itu adalah beriman kepada Allah atas keyakinannya, ikhlas, kemudian rendah hati, memberi nasihat kepada orang-orang Islam, dermawan, prasangka baik, mengagungkan tanda-tanda kebesaran Allah, dan bersyukur atas kenikmatan Allah. Seperti Islam, taat, dan seluruh nikmat yang lain. Lalu bersabar atas ujian seperti sakit, bencana, kematian orang yang dicintai, kehilangan harta, dan dikuasai oleh seseorang. Begitu juga dengan bersabar atas perbuatan taat, bersabar dari perbuatan maksiat, percaya bahwa rezeki itu turun dan datang dari Allah, membenci dunia, memusuhi nafsu dan syaitan, mencintai Allah dan Rasulnya, serta sahabat, ahli bait, para tabi'in, dan orang-orang yang soleh. Hal tersebut adalah termasuk dari amalan taat hati. Apa sih ikhlas yang tadi saya sebutkan? Ikhlas itu menuju kepada Allah pada gerakannya ya, ucapan dan amalan perbuatan yang sedikit atau banyak. Allah berfirman, ingatlah hanya milik Allah lah agama yang murni dari segala sekutu. Quran surat Az-Zumar ayat 3. Kemudian rendah hati. Rendah hati adalah takut dan tunduk di hadapannya, di hadapan Allah. Yang mana sedangkan rendah hati kepada makhluk itu adalah tidak melihat kelebihan pada diri sendiri di atas orang lain, bahkan melihat dirinya itu berdosa dan memiliki kekurangan. Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang berendah hati kecuali Allah yang meninggikannya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian memberi nasihat kepada orang-orang Islam. Maksudnya adalah bersungguh-sungguh dalam memberikan manfaat bagi mereka yang
perkara perbaikan agama, mengenai perbaikan agama, dunia, dan akhirat. Itulah perkara yang menjadi sebab diutusnya para Rasulullah dan diturunkannya kitab-kitab kepadanya. Sesuai dengan sabda Nabi, agama adalah nasihat. Mereka para sahabat bertanya, bagi siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, bagi hak Allah, kitab-kitabnya, Rasulnya, para pemimpin, orang-orang Islam dan orang-orang Islam pada umumnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dermawan. Dermawan itu seperti apa? Dermawan yakni mengorbankan sebagian dari yang ada pada dirinya dengan jiwa yang bahagia. Tingkatkan kedermawanan di atas ini adalah mengorbankan lebih banyak dari yang dimilikinya dan tidak menyisakan sedikit pun. Sedangkan kedudukan mementingkan kepentingan orang lain di atas kedudukan dermawan, yaitu memberikan harta kepada orang lain disertai kondisi diri yang sebenarnya memerlukan harta tersebut. Allah berfirman menunjukkan pujian atas sifat dermawan, yakni mereka mementingkan orang lain daripada diri mereka sendiri, walau mereka dalam kondisi yang sempit. Quran Surat Al-Hasyr ayat 9. Jadi memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin atau anak yatim piatu, sebagian harta yang dimiliki, itu termasuk dalam dermawan. Tapi dermawan yang sesungguhnya adalah memberikan seluruh harta yang dimiliki tanpa mengecualikan sedikit pun. Seperti itu. Kemudian saya akan membacakan fasal mengenai ma'asyi al-jawarih. Wa amma ma'asyi al-jawarihi fa ma'asyil batni mislu akli riba wa syurbi kulli muskirin wa akli malil yatimi wa kulli ma harramallahu minal ma'kulati wal masyrubati wa qad la'anallahu wa rasulahu akilar riba wa kulla man a'ana ala aklihi wa la'ana syaribal khamri wa kulla man a'ana ala syurbiha hatta al-ba'i'a laha. Yang mana maksiat dari anggota badan. Maksiat anggota badan itu ada ma'asyi al-batni, yang mana al-batni itu adalah maksiat perut. Maksiat perut itu diantaranya adalah memakan harta riba, meminum sesuatu yang memabukkan, khamr, alkohol, memakan harta anak yatim, dan segala yang diharamkan Allah dari makanan dan minuman. Allah dan Rasulnya itu telah melaknat pemakan harta riba, dan siapapun yang mendukung seseorang yang memakannya, dia juga melaknat peminum arak, dan siapapun yang mendukung seseorang untuk meminumnya, begitu juga penjualnya. Jadi orang menjual minuman yang haram, khamr, itu juga mendapatkan dosa walaupun beliau hanya menjual, tidak meminum, karena beliau menjual apa yang diharamkan oleh Allah. Itu. Kemudian saya akan membacakan mengenai ma'asyi al-lisani, maksiat lisan. Wa ma'asyi lisani katsiratun aidan, mithlul ghibati wa hiya dzikruka akhakal muslima bima yakrahu wa in kunta shadiqan, wan namimati wal kadibi wasyatmi wasabbi wal la'ni wa ghairiha. Kemudian ada maksiat lisan. Maksiat lisan atau mulut. Maksiat lisan banyak sekali, diantaranya adalah menggunjing, yaitu saat kau menceritakan kekurangan saudaramu sesama muslim sesuatu yang tidak menyukainya. Jika itu diceritakan, walaupun apa yang diceritakan itu benar gitu. Menggibah lebih tepatnya. Lalu mengadu domba, dusta, mencemarkan nama baik, mencaci, melaknat, dan lain sebagainya yang disebabkan oleh mulut.
lebih tepatnya adalah yang saya akan bahas adalah perempuan, dimana pasti ada namanya sesi menggibah. Itu sebenarnya termasuk ke dalam maksiat mulut. Jadi dimohon untuk para wanita perempuan itu menjaga lisannya dari hal-hal tersebut. Kemudian ada ma'asyi al-ain, maksiat mata. Ma'asyi al-ain mithlu an-nadhari ila nisa'i al-ajnabiyati wa nadharil mawrati wa nadhari bil istighfari ila muslimi wa nadhari fil baitil ghairi bi ghairi idnihi. Yaitu maksiat mata diantaranya adalah memandang wanita yang bukan mahram, memandang aurat dari orang lain, memandang dengan pandangan meremehkan muslim yang lain, dan memandang ke dalam rumah orang lain tanpa izin. Jadi ada 4 maksiat mata yang disebutkan dalam kitab ini. Kemudian ada maksiat telinga, ma'asyi al-udhuni. Ma'asyi al-udhuni kal istima'i ilal ghibati wa ghairi dzalika minal muharramati. Yang artinya maksiat telinga adalah mendengarkan pengunjingan dan hal-hal lainnya yang diharamkan. Jadi maksiat telinga itu berhubungan dengan maksiat lisan atau mulut, yang mana saat orang menghibah kita mendengarkan dengan telinga. Jadi kita mendapatkan 2 dosa, yang mana yaitu maksiat pada lisan dan maksiat pada telinga. Jadi saling berhubungan. Kemudian ada ma'asyi al-badani. Wa ma'asyi al-badani katatfifi fil kaili wal wazni wal khiyanati was sariqati wasairil muamalatil muharramati kal qatli wa dharbi bi ghairi haqqi. Maksiat badan, ma'asyi al-yadi, ma'asyi al-yadi yaitu maksiat tangan, yadun, yang mana seperti mengurangi takaran pada timbangan, khianat, kemudian mencuri, dan segala interaksi yang diharamkan seperti membunuh, memukul tanpa pembenaran atau tanpa kebenaran, main hakim sendiri lebih tepatnya. Kemudian ada maksiat kaki, ma'asyi ar-rijli. Wa ma'asyi ar-rijli al-mashyu fi si'ayati bi muslimin aw qatlihi aw ma yadurruhu bi ghairi haqqin wa ghairi dzalika min kulli ma harumal mashyu ilaihi. Maksiat kaki, apa sih yang termasuk dalam maksiat kaki? Maksiat kaki itu diantaranya adalah berjalan untuk mengadukan seseorang muslim atau membunuh atau membahayakannya tanpa alasan yang benar, dan hal-hal yang diharamkan lainnya. Kemudian berjalan menuju kemaksiatan, itu juga termasuk dalam maksiat kaki. Yang ketujuh ada ma'asyi al-fajri. Ma'asyi al-farji. Ma'asyi al-farji kazina wal liwati wal istimna'i bil yadi wa ghairiha min ma'asyil fajri. Kemudian adalah maksiat kemaluan, yang mana adalah maksiat kemaluan itu seperti zina, hubungan seks yang menyimpang, atau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Terus ada onani dengan tangan, dan maksiat-maksiat kemaluan yang lain yang berhubungan dengan hal tersebut. Kemudian ada yang terakhir ma'asyi al-badani, yaitu maksiat badan. Wal maksiyatu bikullil badani kal uquqi bil walidaini wal firari minaz zahfi wa huwa minal kabairi wa ghairi ma dzukira mithlu qati'atir rahimi wa dzulmin nasi. Ada maksiat badan. Maksiat badan itu yang seperti apa?
Yaitu yang pertama, durhaka kepada orang tua, termasuk dalam maksiat badan. Lari meninggalkan peperangan, dan dua hal ini termasuk dosa yang besar. Di antaranya adalah memutuskan tali silaturahmi dan menzalimi sesama manusia. Semoga Allah memberikan taufik dan pertolongannya menuju kepada hal-hal yang mendatangkan ridhonya. Shalawat dan salam kepada junjungan kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada intinya maksiat badan itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan badan tentunya. Memutuskan tali silaturahmi. Seperti apa sih memutuskan tali silaturahmi itu? Memutuskan hubungan kedekatan dengan kerabat saudara tanpa alasan yang dapat diterima dalam syariat agama. Allah berfirman, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta satu dengan yang lainnya, atau peliharaan hubungan silaturahmi. Quran Surat An-Nisa ayat pertama. Maksudnya ini adalah bertakwalah dengan hubungan silaturahmi dan janganlah kalian memutuskan. Rasulullah SAW bersabda, tak akan masuk ke surga seseorang yang memutuskan tali silaturahmi. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Daud, dan Ahmad. Kemudian zalim dan menzalimi manusia, menzalimi manusia. Allah berfirman, kelak orang-orang yang zalim itu akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 227. Rasulullah SAW juga bersabda, menyampaikan dari Tuhannya, menyampaikan dari Allah, wahai hambaku, aku mengharamkan kezaliman bagi diriku dan kujadikan hal itu di antara kalian sebagai sesuatu yang haram, maka janganlah kalian saling menzalimi. Hadis riwayat Muslim. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, Qunutus Syafi'iyah. Saya akan membacakannya. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man 'adait, tabarak rabbana wa ta'alait, falakal hamdu 'ala ma qadait wa lakas syukru 'ala ma an'amta bihi wa aulait, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa ashabihi wasallam. Yang artinya dari kunut madhab Syafi'i, wahai Allah, berikanlah kami petunjuk bersama orang-orang yang telah kau beri petunjuk, selamatkanlah kami bersama orang-orang yang telah kau selamatkan, uruslah diri kami bersama orang-orang yang telah engkau urus, berkahilah kami pada apa-apa yang telah engkau berikan, jauhkanlah kami dari keburukan apa yang telah engkau tetapkan. Sesungguhnya engkau yang memutuskan dan tidak diputuskan sesuatu kepadamu. Sesungguhnya tidak akan hina mereka yang telah engkau jaga, dan tidak akan mulia mereka yang kau perangi. Maha suci engkau Tuhan kami, dan maha tinggi bagimu segala pujian atas segala yang kau tetapkan. Bagimu segala syukur atas segala nikmat yang kau turunkan dan limpahkan. Kami memohon ampun dari bertaubat kepadamu. Shalawat dan salam Allah limpahkan kepada junjungan kami Muhammad dan keluarga serta sahabatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.